Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa mawalah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kita kembali berjumpa pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah. Pada kesempatan sore hari ini kita buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang senantiasa membaca, yang senantiasa mentadaburi, yang senantiasa mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kitab Allah tentunya, ketika bicara masalah kitab Allah, tentunya banyak. Dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka walaupun masih ada beberapa hal seperti wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum, namun kita ambil akhir ayatnya bahwa di antara ataupun orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan keuntungan yang amat sangat besar. Bahkan salah satu yang menjadi sunnah dalam ketika kita berpuasa, yaitu memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Tentunya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mustahil berbohong bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, memperbanyak baca Al-Qur'an itu akan mendapatkan keuntungan yang amat sangat besar. Bahkan hal tersebut, keuntungan tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Anas bin Malik, bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum." Perbanyaklah kalian semua membaca Al-Qur'an di rumah-rumahmu. Baik itu dibaca dengan lisan kita, baik itu setidaknya misalkan sudah capek, merasa lelah untuk membaca Quran, berhenti sejenak, kita mendengarkan MP3 dari Quran itu sendiri. Didengarkan, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan untuk senantiasa membaca Quran di rumah-rumah kita, fa innal baital ladzi la yaqra'u fihil Quran, karena mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memperbanyak bacaan Quran di rumah, karena fa innal baita, sesungguhnya rumah, alladzi la yaqra'u fihil Qur'an, yang di rumah tersebut tidak pernah terdengar suara bunyi Al-Qur'an, tidak pernah terucap bacaan Quran di rumah tersebut, maka kata Rasul, yaqilu khairuhu wa yakthuru syarruhu, akan sedikit sekali kebaikan dari rumah tersebut dan akan terasa jelas dan besar keburukan dari rumah itu sendiri. Kita berharap rumah menjadi rumah yang walaupun kecil tapi besar secara batin, merasa luas, merasa tenang, merasa nyaman. Ternyata di antaranya bukan hanya furnitur saja yang mengakibatkan rumah kita betah, rumah kita nyaman dan lain sebagainya. Ternyata berkah dari Al-Quran itu sendiri akan membawa nuansa yang amat sangat menenangkan. Kata Rasul, mengancam orang ataupun rumah yang tidak
pernah dibacakan Quran di dalamnya, maka yaqilu khairuhu, maka akan sedikit sekali kebaikannya, bahkan wa yakthuru syarruhu, keburukan akan banyak sekali di rumah tersebut. Pantas mungkin ada orang yang kesurupan di rumahnya, merasa ada gangguan-gangguan mistis, mungkin merasa ada apalah misalkan yang mengganggu, mungkin diantaranya karena di rumah tersebut, ya itulah akibat kita enggan membaca Quran itu sendiri. Kebaikan akan terasa hadir di tengah-tengah keluarga kita, baik itu kepada anak, kepada istri, atau kepada suami, akan menimbulkan berkah yang amat sangat luar biasa. Karena mustahil Allah dan Rasulnya itu berbohong atas apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan Rasul sabdakan dalam hadis. Mustahil semuanya berbohong. Sehingga bagaimana ketika mafhumnya, ketika kita memperbanyak bacaan Quran, maka kebalikannya akan terasa banyak kebaikan di rumah tersebut dan keburukan akan diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari apa? Berkah dari pembacaan Quran itu sendiri. Kita akan merasa nyaman, rumah akan menjadi tempat istirahat yang menyejukkan dan menenangkan diri kita. Setelah aktivitas yang amat sangat berat di luar, di kantor, di kebun dan lain sebagainya, rumah menjadi tempat naung istirahat kita yang amat sangat nyaman. Oleh karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kita. Bahkan rumah yang tidak sama sekali tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, wayadiku ala ahli, orang atau penghuni rumah tersebut akan merasa sempit. Sempit dalam segi apapun. Sempit dalam pemikiran, sempit dalam hati, naudzubillah. Sempit dalam rizki, sempit dalam apapun itu. Kebalikannya, bagi orang yang memperbanyak bacaan Quran di rumah tersebut, maka akan lapang dari pemikiran. Ketika ada masalah, ketika lapang dalam pemikiran, banyak pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Lapang dalam hati, serumit apapun kehidupan kita, ketika hati kita ini lapang, maka Masya Allah, merasa akan sangat ringan masalah tersebut. Karena pokok dari kesulitan, langkah kita salah akibat dari hati kita yang keruh. Bahkan rizki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan yang amat sangat besar. Mafhum dari apa yang disampaikan Rasul, dari tadi lawan kata dari apa yang disampaikan oleh Rasul, ternyata orang yang membaca Quran, banyak membaca Quran di rumahnya akan lapang. Untuk ahli atau penghuni rumah tersebut akan merasa lapang. Walaupun rumahnya sempit, rumahnya mungkin kecil, rumahnya serba terbatas, namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan, bagaimana Siti Robi'atul Adawiyah yang terkenal itu, beliau salah satu wali Allah dari golongan wanita. Ketika pada malam hari kedatangan pencuri itu memikirkan apa yang mau diambil di rumah Siti Robi'atul Adawiyah. Karena barang terbaiknya cuma kendi yang dipakai untuk berwudu. Tapi pada kenyataannya, Masya Allah, kisah dari kehidupan Siti Robi'atul Adawiyah, walaupun rumahnya begitu sangat digambarkan sederhana, beliau amat sangat rileks dan nyaman menjalani kehidupan di alam dunia ini. Bahkan beliau mendapatkan gelar wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar bersama-sama untuk mendawamkan membaca Al-Quran. Karena diantaranya pula kelak di yaumil akhir, syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi pembaca dari Quran itu sendiri. Harapan mudah-mudahan kita dapat selamat dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekhilafan, dan kepada Allah pun saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.